Shalom, selamat pagi semua rekan-rekan sekerja Allah. Bertemu lagi dengan saya di dalam renungan. Sebelum kita memulai renungan, kita berdoa dulu ya. Yuk. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kalau Tuhan masih izinkan kami boleh bangun, boleh menghirup udara yang baik Tuhan, dan masih segar Tuhan. Kami ucap syukur buat semua kebaikan-Mu. Sebentar kami mau mendengar renungan, ajarkan tubuh, jiwa, dan roh kami Bapa untuk tunduk, diam Bapa, dan dengar renungan ini Bapa sehingga selesai Tuhan. Dan urapi hamba-Mu ini akan membawa renungan. Terima kasih Bapa, hal Yesus, amin. Shalom semuanya rekan-rekan setia Allah. Hari ini saya akan membawakan renungan yang saya beri judul Tenanglah Hai Jiwaku. Saya akan menyanyikan sebuah lagu. Saya mau minta bantuan teman saya ya. Sebentar. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Terima kasih. Sama-sama. Ya, semua saya yakin menikmati ya lagu yang barusan dinyanyiin ya. Tenanglah jiwaku. Saudara-saudara, saya mau hari ini membawa kita ke seorang raja bernama Daud. Saudara, Raja Daud itu adalah seorang raja yang di dalam mulai dia dari masuk naik tahta sampai dia turun tahta itu begitu banyak konflik, begitu banyak kepentingan, begitu banyak hal-hal yang gonjang-ganjing lah istilahnya. Waktu dia mau jadi raja, pertama dia diganggu dulu istilahnya ya sama Saul. Terus waktu dia jadi raja, dia mengalami kemenangan demi kemenangan, tapi terus pernah di istrinya ngatain dia, gimana sih kamu loncat-loncat nari-nari gitu. Terus dia juga pernah dihianati oleh anaknya sendiri ya kan, ketika dia dikejar-kejar Absalom. Pokoknya banyak sekali konflik di dalam hidupnya. Ketika dia jatuh dalam dosa, ketika dia kehilangan kehilangan anaknya yang lain sebelum Salomo gitu kan. Ada banyak sekali hal-hal yang ribet gitu di dalam kenaikan tahta Daud sampai dia selesai. Tapi kalau saudara pernah baca di dalam kitab Mazmur, Daud itu berkali-kali menekankan kepada jiwanya, tenanglah jiwaku, ya kan? Mengapa engkau harus tertekan, hai jiwaku? Terus belum lagi dia bilang, bangunlah hai jiwaku, ya kan? Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Dia banyak sekali ngomong-ngomong tentang jiwanya. Banyak sekali dia mengatakan tentang jiwanya. Dia mengendalikan jiwanya. Karena jiwa itu ternyata si Daud itu mengetahui bahwa jiwa itu adalah salah satu bagian yang sangat penting di dalam hidupnya. Dengan jiwanya itu dia bisa kendalikan, dia bisa tenang, dia bisa menyerahkan jiwanya, rohnya, dan hidupnya kepada Tuhan, maka hidupnya akan menjadi baik. Begitu juga dengan kehidupan kita, saudara. Kalau Raja Daud aja begitu menjaga jiwanya, dia selalu mengatakan kepada jiwanya, tenanglah hai jiwaku, ya kan? Tenanglah jiwaku. Makanya saya ambil lagu ini.
pada saat kita bangun pagi hari saudara, pada saat kita berdoa, mintalah supaya Tuhan menenangkan, mengendalikan seluruh tubuh, jiwa, dan roh kita. Sehingga nanti hari kita ke depan akan lebih baik. Saudara pernah ngerasain begitu saudara bangun pagi-pagi, ada sesuatu hal, akhirnya saudara marah-marah tuh. Pagi-pagi bangun saudara marah-marah, maka seluruh hari saudara ke belakang tuh akan rasanya berantakan sekali saudara. Coba saudara flashback dan ingat lagi. Atau kalau ngalamin saudara coba deh pikirin lagi. Oh iya ya, kalau saya pagi-pagi udah marah-marah, udah emosi, udah kesal gitu, bawaannya setiap hari, sepanjang hari itu kayaknya agak-agak gimana gitu. Nah itu sebabnya saudara, kita harus benar-benar menjaga hati kita. Seperti di Amsal 4 ayat 23 itu ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sana terpancar kehidupan. Saya nggak akan panjangkan, saya cuma akan mengatakan bahwa jiwa itu adalah bagian yang penting di dalam hidup kita. Kendalikan jiwa saudara, kendalikan hati saudara, maka hidup saudara akan lebih baik. Yang terutama kita sendiri nggak bisa mengendalikannya. Kita harus minta Tuhan yang bantu mengendalikan jiwa kita, roh kita. Saya akan akhiri dengan satu kesaksian. Hari Selasa kalau nggak salah, hari Selasa atau hari Rabu saya lupa. Saya jualan kan makanan kan. Hari itu saya masak banyak sekali saudara. Hari Rabu saya masak banyak sayur segala macam gitu. Tapi hari itu saudara entah bagaimana sayur saya itu nggak kejual, banyak kan nggak kejual. Pokoknya sepi banget yang beli. Dan saya tuh udah capek gitu loh. Maksudnya saya berasa tuh aduh saya udah capek banget gitu masak gitu-gitu dan nggak ada yang beli gitu. Saya bener kesel sampai saya bilang, ini kalau masih sampai siang nih nggak ada yang beli lagi nih abis ini, saya bilang saya besok mau libur. Saya bilang gitu. Saya bener kesel saudara. Abis itu setelah sampai ditunggu abis siang bener-bener nggak ada yang beli dong. Terus saya bilang saya putusin saya besok nggak mau jualan. Saya bilang saya mau libur, saya mau istirahat, saya mau menenangkan hati saya. Akhirnya saya besok nggak jualan. Dan ketika besoknya saya nggak jualan, saya bilang saya libur. Saya suruh adik saya datang ngambil sayur. Adik saya datang terus dia bilang, ya Ci, udahlah, namanya jualan ya kadang gitu. Saya bilang memang bener, gue juga tahu. Tapi entah gimana tuh kayaknya rasanya capek banget gitu. Tubuh ini harus, jiwa ini, roh ini gitu ya istilahnya nggak laku, nggak gimana gitu. Tapi pada saat itu saya berdoa sama Tuhan. Ya kan, saya bilang semua berkat itu Tuhan yang atur. Saya nggak mau lagi begini Tuhan, saya bilang saya serahkan semua berkat ini kepada Tuhan. Tuhan yang mengendalikan. Nah abis itu saya putuskan lagi hari Kamisnya, hari Jumatnya saya akan jualan lagi. Saya bilang gitu, terserah laku nggak laku, pokoknya saya lakukan yang terbaik maksimal. Nah seperti itu, kendalikanlah jiwa kita di dalam kaki Tuhan, kepada Tuhan ya. Jadi itu saja, berikanlah jiwa kita sepenuhnya kepada Tuhan, seperti Raja Daud ya. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan tutup dengan doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu Bapa. Kalau kami Tuhan tahu Bapa hari-hari ini begitu banyak tantangan godaan Tuhan. Kami mau belajar untuk menyerahkan jiwa kami Bapa kepada Engkau Tuhan. Seperti Daud seorang pemazmur, dia selalu menyerahkan jiwanya Bapa kepada Engkau Bapa. Sehingga kami bisa hidup dengan baik dan berkenan di hadapan Engkau. Hal Yesus, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.